Halo kan semuanya, setelah sebelumnya Oyakoko dipertemukan dengan Hosen Academy di Hack and Load Wars yang menyajikan crossover dari dua cerita pertarungan terbesar di Jepang, yaitu seri Hack and Load dan seri Cross X Wars, dimana pada saat itu Oyakoko cukup kewalahan mengimbangi kekuatan dari para anggota Hosen Academy. Hosen sendiri bisa dikatakan hanya sekolah nomor 2 di kota Tuarushi, di mana sekolah terkuat utama di seri Cross X Wars adalah Suzuran High School, yang baru muncul di credit scene Hack and Load Wars. Pertemuan Oyakoko dengan Suzuran bisa dikatakan hampir pasti akan terjadi. Oyakoko merupakan sekolah terkuat di kota Chiku atau area Sword, sedangkan Suzuran merupakan sekolah terkuat di kota Toarushi. Dan sangat mungkin kedepannya mereka akan bertarung merebutkan titel sekolah terkuat di Jepang. Oke, nggak usah kelamaan, langsung aja kita bahas Oyakoko versus Suzuran. Pastinya banyak faktor yang mempengaruhi kekuatan dari dua kubu ini. Kalau kita bicara tentang orang terkuat, maka Law dari Suzuran bisa jadi ancaman terbesar bagi Oyakoko, di mana sejauh ini hanya ada satu tokoh Suzuran era sekarang yang kita ketahui lewat film Hack and Load Wars, yaitu Law, yang memiliki badan besar kelas 3. Dimana dari segi kekuatan, Law sudah terbukti selalu menang melawan Ueda Sachio, pemimpin dari Hosen Academy. Ini berarti kalau diukur dari kekuatan antar pemimpin, Fujio dan Todoroki, dari Oyakoko bakal sangat kerepotan jika berurusan dengan Law. Tapi kita belum tahu sosok Law ini merupakan leader Suzuran seperti Genji, Boya, Hana, atau malah seorang lone wolf seperti Rindaman dan Guriko, yang biasanya nggak ikut bertarung bareng melawan sekolah lain. Jadi masih ada kemungkinan jika Law seorang lone wolf, dia bakal nggak ikut melawan Oyakoko. Pastinya hal ini cukup menguntungkan Oyakoko. Kalau dari sisi Oyakoko, orang terkuatnya adalah Murayama, tapi sayangnya dia baru saja keluar dari Oyakoko, sehingga bisa dikatakan dia nggak memungkinkan lagi buat ikut campur urusan dari Oyakoko. Tinggal sisa Fujio dan Todoroki yang menjadi orang terkuat di Oyakoko. Jika Law dan Murayama nggak ikut bertarung, kemungkinan bakal jadi pertarungan yang cukup seimbang. Nggak cuma melulu tentang kekuatan individu, faktor kerjasama tim juga sangat berpengaruh. Seperti yang kita tahu, situasi Suzuran hampir selalu terpecah, di mana terakhir kali mereka bisa bersatu seutuhnya yaitu di masa kepemimpinan Tsukushima Hana di seri Wars. Kalau kita lihat di The Last Wars, bahkan terasa kalau persatuan era Hana itu sudah tidak ada lagi setelah dia lulus. Jadi kemungkinan kali ini Suzuran juga situasinya sudah tidak bersatu lagi. Hal ini bisa dimanfaatkan oleh Oyakoko yang justru bisa menang jumlah dalam pertarungan. Oyakoko bisa mengikuti strategi dari Hosen, di mana Hosen merupakan sekolah yang bergerak sebagai satu kesatuan, sehingga bisa bikin Suzuran kewalahan menghadapinya. Oyakoko bisa melakukan strategi yang sama dengan Hosen, atau bahkan mereka bisa bekerja sama dengan Hosen untuk melawan Suzuran. Tapi pastinya Suzuran gak akan segampang itu dikalahkan. Itu bukan berarti Oyakoko dijamin bakal menang melawan Suzuran. Di berbagai era Suzuran selalu mempunyai faksi-faksi yang anggotanya saja udah sangat kuat. Jadi kalau kita asumsikan Suzuran terpecah, maka bisa jadi yang akan melawan Oyakoko adalah faksi-faksi tertentu dari Suzuran saja. Faktor lain yang berpengaruh adalah permasalahan yang dihadapi dua sekolah ini. Banyak kemungkinan masalah-masalah yang akan membuat dua sekolah ini bergesekan, dan biasanya dikarenakan ada trigger atau pemicunya, seperti halnya geng Kidra yang memprovokasi Hosen dengan mudah untuk melawan Oyakoko, sehingga dua sekolah ini dapat bertarung. Jika Suzuran terpecah di era Law dan diprovokasi oleh segelintir orang, efeknya bisa berbeda. Jika hanya menyerang satu faksi, faksi itu yang akan melawan Oyakoko.
Akan tetapi gimana kalau yang diprovokasi adalah seluruh sekolah yang ngebuat semua orang di sana bisa bergerak melawan Oyakoko? Itu bisa jadi petaka yang sangat mengerikan buat Oyakoko. Suzuran yang bersatu bisa jadi berujung dengan kekalahan Oyakoko. Gambaran situasinya bakal seperti di film Crozero yang kedua, di mana kelompok Genji dan Serizawa bersatu melawan Hosen, dan Hosen dikalahkan. Semua faktor itu bisa terjadi apabila ada kelanjutan dari film High and Low Duels, yang pastinya bakal menarik banget kalau memang ada cerita Oyakoko melawan Suzuran. Jika High and Low Duels dapat sequel yang berfokus sama Oyakoko dan Suzuran, pasti filmnya akan mendapatkan hype yang sangat besar, bukan cuma di Jepang, bahkan di seluruh dunia, yang sangat menantikan kemunculan dari sekolah legendaris Suzuran. Jadi kita tunggu aja gimana kelanjutan ceritanya. Oke, mungkin itu dulu buat video kali ini. Like kalau kalian suka, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.